Baik, sekarang kita akan membahas soal nomor 2 ya. Dalam meningkatkan rasa nasionalisme, diperlukan sikap toleransi. Adapun wujud toleransi yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Melaksanakan dan memahami ajaran agama lain, ini bukan. Ya. Mengembangkan sikap fanatisme agama, ini juga bukan. Fanatisme ya. Menunjukkan sikap sabar antar umat seagama. Berarti yang berbeda agama nggak sabar. Kita hanya sabar seagama saja. Berarti bukan ya. D. Memberikan kesempatan umat dalam menjalankan kegiatan ibadah seagamanya. Enggak. Nomor E. Memberikan bantuan kepada orang lain tanpa membedakan agama. Iya, jawabannya adalah E ya. Ini jelas. Ini masih kontras ya soalnya. Jomplang sekali. Masih bisa kita analisa dengan mudah ya. Untuk nomor 2. Oke, nomor 3, kawan-kawan. Tiga, udah ya. Nomor 3, silakan dicoba. Nomor 3 ya. Nah, Oke, mari kita lihat untuk nomor 3 ya. Korupsi bukan lagi menjadi rahasia umum dan masih marak terjadi. Ya, upaya yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghentikan praktik kejahatan luar biasa tersebut adalah, maka jawabannya bisa kita lihat apa jawabannya untuk memberhentikan korupsi ya. Menjatuhkan sanksi berat ya terhadap terdakwa kasus korupsi agar dapat meminimalisir kegiatan tersebut. Jatuhkan sanksi berat. Ini salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat
Tidak ya. Ini bukan hak masyarakat menyatukan sanksi, tapi hak dari pemerintah. Menegakkan hukum ini tugasnya aparat penegak hukum, bukan masyarakat. Yang dimintai adalah masyarakat. C. Melakukan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi. Ini juga bukan ya. Melakukan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya kepada masyarakat. Ini dilakukan oleh pihak-pihak yang membawahi bidang korupsi seperti kepolisian, KPK ya. Nah, kalau masyarakat itu yang bisa dilakukan apa? Mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan terkecil. Jawabannya adalah D ya. Membuat peraturan ini tugasnya DPR ya. Nah, seperti ini. Maka jawabannya adalah D. Oke, sekarang mari kita lihat nomor 4 ya kawan-kawan. Silakan dijawab ya. Nanti dihitung ya benar salahnya. Dinilai sendiri sudah benar atau belum ya. Baik, akan kita bahas nomor 4. Indonesia memiliki keberagaman sosial budaya ya. Nah, sehingga membentuk masyarakat yang memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena sebab itu, diperlukan adanya apa? Maka jawabannya adalah biar masyarakat itu saling menghargai. Persatuan antar sesama umat seagama. Karena seagama berarti bukan ya. Berarti yang beda agama tidak ada persatuan. Seperti itu. Maka ini salah. Ya. Menjamin memajukan daerahnya dalam bingkai persatuan. Memajukan daerah. Memajukan daerah itu bukan bentuk dari toleransi ya. Memberikan peranan untuk mensejahterakan rakyat di daerah tertinggal juga bukan Hah? bentuk toleransi. Bentar, bentar, bentar. Kok Ya. demam? Hah? Selanjutnya ada kontribusi untuk membangun daerah masing-masing juga bukan. Dan E, komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman. Ini yang betul ya.
Komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman. Kita tetap bersatu, ada komitmen yang jelas bahwasanya tidak membeda-bedakan antara satu sama lain untuk membentuk persatuan dalam keberagaman. Oke, jadi nomor 4 jawabannya E ya, sudah 4 soal. Ada yang benar 4-4. Nanti dinilai sendiri ya. Mengingat waktu CPNS tinggal seminggu lagi, kawan-kawan harus betul-betul serius untuk menjawab. Oke, sekarang nomor 5 ya. Silakan dijawab untuk nomor 5. Oke, sekarang kita lihat nomor 5 ya. Sumpah Pemuda memiliki makna penting bagi seluruh pemuda Indonesia pada masa itu maupun pada masa kini. Adapun makna Sumpah Pemuda bagi para pemuda pada saat ini adalah maka karena konteksnya Sumpah Pemuda ya, maka bisa kita katakan pendobrak lahirnya rasa persatuan dan kesatuan. Oke, ini berhubungan ya. Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia juga berhubungan. Sumpah Pemuda merupakan sejarah awal lahirnya persatuan juga benar. Merupakan tonggak sejarah yang melahirkan semangat nasionalisme. Ini juga benar. Tekad dan semangat para pemuda-pemudi Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan. Maka makna Sumpah Pemuda bagi para pemuda saat ini adalah jawabannya adalah Sumpah Pemuda ya sebagai apa jawabannya kawan-kawan semua? Iya ya. Jawabannya D. Tonggak sejarah yang melahirkan semangat nasionalisme. Tadi kita ada bahas ya, salah satu faktor kenapa nasionalisme itu bisa lahir karena adanya Sumpah Pemuda. Jadi itu sangat apa namanya sangat bisa menjadi landasan nasionalisme pemuda-pemuda saat ini dengan adanya Sumpah Pemuda, yang mana ini tonggak sejarah yang melahirkan semangat nasionalisme. Sehingga pemuda-pemuda sekarang itu juga bisa mengambil sikap nasionalisme terhadap Sumpah Pemuda. Oke, nomor 6 silakan kawan-kawan.
Baik, nomor 6 akan kita bahas ya. Makna dan hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan nasional dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintahan. Terkait dengan hal tersebut, maka ya, nah jadi di sini dijelaskan makna pembangunan nasional itu dilakukan sama-sama. Jadi tidak ada pembangunan nasional yang berat sebelah. Harus sama antara masyarakat dan pemerintah harus sinergi untuk melakukan pembangunan nasional. Maka dari itu, ya, dengan hal tersebut pembangunan nasional harus pemerintah harus menjalankan program pembangunan yang disusun oleh masyarakat. Ini bukan ya, karena tidak disusun oleh masyarakat, tapi pembangunan ini sesuai dengan pelaksanaan rancangan undang-undang. Pemerintah mengarahkan dan membimbing masyarakat dalam proses pembangunan. Oke. Pemerintah sebagai pelaku utama dalam pembangunan nasional untuk menjamin kehidupan masyarakat. Juga oke. D. Masyarakat menjadi objek pembangunan yang sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma. Ini juga betul ya. Ada E, coba kita lihat. Mana E-nya? Artinya E-nya ketinggalan ya. Nah, maka antara empat ini mana jawabannya ada dua ya. Ada tiga. Pemerintah mengarahkan dan membimbing masyarakat dalam proses pembangunan. Nah, mari kita lihat. Ya, tidak semua pembangunan itu dilakukan oleh apa namanya masyarakat. Ya, jadi kita lihat mengarahkan dan membimbing. Ya, mengarahkan dan membimbing. Oke, berarti pemerintah membimbing masyarakat nih, biar masyarakat itu bisa terjamin pembangunannya. Tapi di sini tidak dijelaskan aspek yang ingin dibangun apa. Ya, sementara poin D, masyarakat menjadi objek pembangunan yang sesuai dengan Pancasila. Berarti di sini ada referensi Pancasilanya. Di sini tidak ada. Maka landasannya lebih kuat yang D, karena yang D ini menyinggung tentang masyarakat jadi objek pembangunan oleh pemerintah. Yang mana pembangunannya ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai proses pembangunan. Maka jawaban D ini lebih mengaitkan dengan apa namanya ideologi negara. Kalau B sama C landasannya tidak jelas. Tapi kalau dia menyinggung tentang yang namanya aspek ideologi negara, otomatis pembangunannya kan lebih terarah dan lebih legal. Karena kenapa? Ada menyinggung Pancasila dan paradigma atau perencanaannya sesuai dengan Pancasila. Kalau C sama D hanya membahas secara umum dan tidak ada landasan. Maka kalau ada seperti ini, maka secara kalimat saja kita bisa memilih bahwasanya jawabannya adalah yang D. Ya, seperti ini. Maka jawabannya D ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 7 ya. Mari dijawab, silakan nomor 7.
Nomor 7 ya, mari kita lihat. Masyarakat harus menciptakan suasana yang menunjang kegiatan pembangunan. Ya, beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan kejadian yang begitu viral di media sosial tentang perlakuan polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima pada masa pandemi COVID-19. Dari kejadian tersebut diikuti dengan tindak kekerasan yang dilakukan kepada pedagang tersebut. Konflik semacam ini dapat terjadi karena adanya perubahan yang cepat yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Ini juga benar ya. Tuntutan kebutuhan ekonomi memaksa masyarakat untuk terus berjualan. Ya, ini juga benar. Adanya kebijakan politik dan ideologi yang sangat tidak berpihak kepada masyarakat. Ya, sebenarnya bukan tidak terpihak, tapi memang karena keadaannya COVID, maka tidak boleh ada kegiatan berjualan karena bisa apa namanya menularkan virus. Perbedaan kepentingan dan tujuan di antara dua kelompok tersebut. Perbedaan kepentingan dan tujuan ya. Berarti kepentingan pemerintah beda sama kepentingan pedagang dan tujuan pemerintah beda sama tujuan pedagang. Seperti itu. Substansi budaya yang menyimpang oleh ini juga bukan. Maka jawabannya ada A, ada B, ada D ya. Nah, ditanya konflik semacam ini dapat terjadi karena kenapa? Ya, karena apa? Maka jawabannya ya. Perbedaan kepentingan dan tujuan di antara dua kelompok tersebut ya. Kepentingan pemerintah itu untuk melindungi masyarakat. Kepentingan pedagang itu untuk mencari uang. Ya, tujuannya juga sama. Maka jawabannya adalah D ya. Seperti itu. Kepentingan dan tujuan di antara dua kelompok tersebut yang berbeda. Oke, sekarang silakan nomor 8 ya. Oke, nomor 8. Yuk, mari kita lihat. Dalam pidato lahirnya Pancasila, Bung Karno menyatakan patriotisme ini adalah kecintaan yang didasari atas hubungan gaib antara manusia dan bumi tempat mereka hidup atau mereka ditumbuhkan. Sebagai generasi muda, bagaimana kita bersikap? Nah, sebenarnya ini pidatonya kawan-kawan sekalian harus paham dulu isi pidatonya. Karena dalam pidato ini Bung Karno menyatakan bahwa patriot selaku jiwa atau rela berkorban ini, jiwa kepahlawanan ini muncul karena ada dasar hubungan gaib. Maksud hubungan gaib di sini adalah hubungan yang tulus antara manusia dengan negara. Yang mana hubungan ini bisa timbul karena berbagai hal. Seperti itu. Maka sebagai generasi muda biar kita juga punya semangat yang tulus, semangat yang rela berkorban untuk negara, maka effort yang harus kita berikan itu adalah seperti apa? Kalau A ini hanya cinta ya.
Kalau B mengabadikan diri. Kalau C memberikan pemahaman. D masyarakat harus sadar akan pentingnya toleransi. Masyarakat memberikan jaminan. Maka yang paling usaha yang paling keras, yang paling effort untuk negara demi membentuk semangat patriot itu lebih ke mengabdikan diri. Karena ini semangat yang paling apa namanya kerja keras dan yang paling effort sebagai warga negara. Kalau cinta saja ini pada aspek awal ya. Tapi kalau udah mengabadikan diri ini udah dalam aspek effort yang tinggi pada negara dengan membela tanah air dan memberikan kesempatan negara serta pelayanan hidup kepada negara. Nah, ini yang paling tulus karena sudah mengabadikan diri. Kalau aspek yang A masih cinta, B memberikan pemahaman, D sadar, dan E memberikan jaminan. Nah, jadi sini aja kita sudah lihat secara kalimat, maka jawaban B itu yang paling sempurna kalimatnya dan paling menunjukkan effort atau kecintaan yang paling tinggi terhadap negara. Seperti itu. Jadi nomor 8 jawabannya adalah B ya. Oke kawan-kawan sekalian ya. Karena sudah jam 9:08 dan waktunya akan habis dalam 1 menit lagi. Jadi kawan-kawan silakan dibahas lagi soalnya masing-masing ya. Hmm. Nanti akan saya kirimkan filenya untuk dibahas masing-masing untuk soal. Dan jangan lupa nanti dipahami lagi materi-materi untuk nasionalisme mengingat tes sudah semakin dekat. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk TWK ini memang skill-skill menjawab soal itu harus pas, ya, harus paham dan harus di apa namanya giatkan. Karena nanti kalau kawan-kawan hanya cuman modal les-les saja tanpa ada pembahasan soal mandiri, maka kawan-kawan semuanya tidak akan bisa untuk menjawab soal-soal dengan konotasi kata-kata yang sulit, kata-kata yang baku, ditambah dengan beberapa kalimat yang sangat rancu. Nah, jadi memang skill-skillnya itu harus dibentuk dengan dibiasakan untuk dibahas secara rutin ya. Jadi seperti itu ya kawan-kawan sekalian. Kita cukupkan dulu untuk malam ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti akan saya kirimkan file soalnya ke grup. Oke, kita cukupkan dulu untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.